Allah, orang tua kita termasuk yang husnul khatimah juga, disehatkan, dikuatkan, dilimpahkan rezeki, dianugerahkan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada mereka, dan insya Allah kita punya generasi yang taat kepada Allah dan generasi-generasi yang cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Ad-Dukhan Allah berkata atau Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 13 yang tadi kita bacakan. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Kata Allah, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, kata mereka, Rabbana ikshif anna azaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Anna lahumul adzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya kita bahas tentang tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini ada dua, as-sughra wal kubra, kecil dan besar. Kemarin kita bahas persoalan perperangan di bulan yang lalu. Bagaimana posisi perperangan yang terjadi antara Iran, antara Israel, sekarang tambah dengan ada yang disebut dengan Suriah, Amerika, dan beberapa negara yang lain termasuk Yaman dalam perperangan ini. Tujuannya satu, memerdekakan Palestina agar kelak Palestina ini masuk dalam kategori negara yang sejahtera dan kembali merdeka seperti sedia kala. Penaklukan Palestina Yerusalem terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, pada masa Umar bin Al-Khattab, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Tiga, Nabi, Umar, Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sekarang terjadi gempuran besar di tengah umat muslim hari ini dengan berbagai macam ledakan letusan yang terjadi oleh para penjajah negara Palestina bumi pertiwi, yang ketika ini akan menjadi persoalan bagi kita, di mana keberpihakan orang-orang beriman. Tapi kita ingin bahas malam hari ini adalah tanda hari kiamat. Terima kasih memang. Tanda datangnya hari kiamat, yang sebelum kiamat itu datang ada tanda yang lebih besar daripada tanda-tanda yang kecil itu. Allah sebut dalam Al-Quran, dukhanum mubin, kabut asap yang akan menyelimuti manusia. Kabut asap yang akan menyelimuti manusia. Pertanyaannya, apa kabut asap tersebut? Seberapa banyak kabut tersebut? Ini yang kemudian kita coba. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti kita gandeng dengan hadis selanjutnya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kabut ini yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Para sahabat berbincang-bincang, apa yang sedang kalian perbincangkan, kata Nabi. Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian menyaksikan 10 tanda kiamat itu. Maka satu di antaranya ada yang disebut dengan kabut. Kabut itu asap.
Di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para ulama berbeda pendapat tentang maksud kabut tersebut. Ini yang sedang rame kita dengar bersama tentang kabut itu. Sebagian ulama berpendapat kabut yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kesusahan dan kelaparan yang menimpa orang-orang Quraisy sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah, dalam 3 doa. Dalam 3 doa. Ya Allah, jangan engkau biarkan umatku mati dalam keadaan kelaparan. Alhamdulillah, doa yang pertama Allah jawab. Orang-orang Arab ketika itu tak ada yang miskin, tak ada yang mati dalam kelaparan. Sekarang begitu juga. Kalau kita bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah, mesti tak mati dalam keadaan kelaparan. Tak mati dalam keadaan kelaparan. Orang yang beriman kepada Allah tak takut akan kekurangan. Kata Nabi dalam hadis qudsi, ya bani Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin fa inna khazaini mulanatun. Hei orang-orang beriman, jangan pernah kalian takut dengan harta yang sedikit. Karena sesungguhnya orang beriman tak akan pernah takut itu, Pak. Karena dia yakin Allah yang punya pembendaharaan dunia. Jadi kata Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau biarkan umatku mati dalam keadaan kelaparan. Yang beriman. Maka orang beriman yang yakin akan kuasa ilahi tak akan mati dalam kelaparan. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu nih. Ada yang mengeluh sangat dengan kelaparan kita sekarang? Kalau mengeluh tak ada salah, manusiawi. Tapi mengeluh tidak boleh dibarengi tanpa iman. Artinya apa? Ya Allah, dalam kondisi kami yang sangat berkekurangan ini, ya Allah, kami bermunajat kepadamu, ya Allah, tunjukkan kami jalan agar kami dapatkan rezeki yang halal. Nah, itu yang paling penting. Nindak, ya Allah, engkau sudah cabut rezeki kami, besok aku mencuri aja lah. Itu masalah tuh, Pak. Sampai di sini paham? Jadi makna kabut tersebut, kata sebagian ulama, maknanya adalah kelaparan dan kesusahan bagi kaum Quraisy. Sehingga Nabi berdoa. Doa yang kedua, jangan engkau buat hamba-hambaku kekeringan. Berdoa Rasulullah, kemudian turun hujan. Tapi ada doa yang ketiga yang tidak Allah kabulkan. Ya Allah, jangan engkau buat umatku berpecah belah antara satu dengan yang lain. Allah tak kabulkan, Pak. Kenapa Allah tak kabulkan? Karena kasus perpecahan umat itu terjadi. Sekarang nampak kita terbukti, Pak. Allah tak kabulkan. Biar manusia itu tahu penyebab manusia berpecah belah itu apa. Sehingga kita dituntut oleh Allah untuk berjihad menyatukan umat yang berpecah belah. Ini umat muslim saling berpecah belah sekarang, kita punya peran menyatukan. Tidak usah kita bertikai hanya gara-gara duit. Yang tak beriman, Pak, mesti berkelahi dia. Kalau dia tak punya iman, ya, mesti berkelahi dia. Persoalan lapak saja itu bisa bunuh-bunuhan. Mau lapak parkir, mau lapak apapun dibunuh, ya Pak. Persoalan duit kalau tak punya iman. Tapi kalau punya iman, dah, insya Allah tidak. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, Masruq bin Al-Ajad menuturkan, suatu waktu ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba datang seorang dan berkata, wahai Abi Abdurrahman, ada seorang penutur kisah menuturkan serta mengira bahwa ad-dukhan turun lalu mengambil nyawa orang-orang kafir dan menyebabkan penyakit flu bagi kaum mukminin. Abdullah bin Mas'ud pun duduk lalu berkata kepada mereka dengan berang itu marah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jangan asal ngomong. Kalau tidak tahu lebih baik katakan wallahu a'lam bis-shawab. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak tahu maksud dukhan tersebut, jangan asal ngomong, katakan wallahu a'lam bis-shawab. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian kata para ulama, kemudian diriwayatkan, aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian atas dakwaku, kata Rasulullah.
Dan bukankah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan? Sehingga kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ketika Rasulullah SAW melihat pentolan orang-orang Quraisy terhadap dakwah beliau, beliau berdoa, ya Allah, turunkanlah 7 seperti 7 yang turun pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang turun pada Nabi Yusuf pada masa Nabi Yusuf? 7 dalam mimpi. 7 masa paceklik, 7 masa kesejahteraan. Diminta oleh Raja Fir'aun Mesir. Tapi waktu itu, pada masa Nabi Yusuf, Raja Mesir itu tak mau dipanggil Fir'aun. Namanya Malik, Raja. Karena Fir'aun pada masa Nabi Yusuf ini berbeda silsilah keturunan. Memang sama-sama dari Mesir. Yang satu Mesir kota, yang satu Mesir pesisir. Nah, yang Mesir pesisir nih yang jadi raja pada masa Nabi Yusuf. Sehingga dia tak mau dipanggil Fir'aun. Karena sebenarnya Fir'aun itu nama lain daripada Raja Mesir. Tapi pada masa Nabi Yusuf tak mau dia. Raja itu tak mau dipanggil Fir'aun. Dia dipanggil Malik saja. Singkat cerita, ada dalam mimpi. Raja bermimpi 7 persoalan 7 tersebut. Oleh Nabi Yusuf disampaikan 7 masa paceklik dan akan datang 7 masa kesejahteraan. Maka kata Nabi Yusuf, pada masa itu kumpulkan banyak-banyak, akan datang 7 masa paceklik, kita harus dengan yang kita tanam tadi, itu akan kita tuai. Yang kita simpan tadi bisa mengatasi persoalan. Nabi berdoa demikian. Nah kemudian paceklik pun melanda mereka hingga tak ada yang tersisa, sampai-sampai mereka memakan kulit bangkai karena kelaparan. Ketika salah seorang dari mereka melihat ke langit, didapati kabut pekat yang hitam di sana yang membuat mata manusia sakit. Ini pandangan yang kedua. Tadi pandangan pertama kelaparan. Pandangan yang kedua kabut tersebut adalah kabut beneran yang membuat mata sakit. Ibnu Mas'ud juga menyampaikan ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi. Ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi. Al-Lizam, Ramawi, perang besar, terbelahnya bulan, dan kemunculan kabut. Disampaikan oleh para ulama. Yang pertama Al-Lizam. Al-Lizam kata para ulama, dijelaskan dalam firman Allah, tetapi bagaimana kalian beribadah kepadanya padahal kalian sedang mendustakan ayatnya, bahwa yang dimaksud oleh Al-Lizam di situ azab yang Allah berikan kepada mereka, dianggap kabut. Yang kedua Romawi, penaklukan Romawi sudah terjadi. Kemudian perang besar sudah juga terjadi, Bizantium, Persia, Babilonia, Persia, Konstantinopel, sudah perang besar semua. Tapi akan ada perang yang lebih besar daripada itu semua. Kemudian terbelahnya bulan, baginda Nabi Muhammad SAW, sudah. Maka yang terakhir kemunculan kabut. Oleh Ibnu Mas'ud dianggap pada masa Nabi Yusuf itu adalah kabut yang sesungguhnya. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa kabut adalah tanda kiamat yang belum terjadi dan masih ditunggu kemunculannya. Tanda ini akan muncul menjelang hari kiamat. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Huzaifah, Abu Al-Hafiz, Ibnu Katsir mendukung pendapat ini berdasar pada hadis-hadis yang sahih. Ada pula ulama yang mengatakan kabut asap perperangan yang terjadi sekarang, itulah yang disebut dengan kabut, kata sebagian ulama. Wallahu alam kebenarannya. Apakah kabut yang sekarang yang dimaksud perperangan antara satu dengan yang lain, ataukah kabut-kabut yang lain? Ataukah yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib setelah nanti turunnya Imam Mahdi dan kemudian kesejahteraan umat muslim terjadi pada masa keadilan, kemudian terjadi kefasikan kembali, turun Nabi Isa alaihissalam, setelah itu terjadi kabut yang menyakitkan. Bisa jadi hal tersebut, kata para ulama, yang ini dipahami oleh sebagian besar oleh para ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada yang mengatakan sudah terjadi, ada yang mengatakan belum terjadi. Saya sependapat dengan Ali bin Abi Thalib bahwa kabut yang dimaksud belum terjadi, akan datang karena dia berdempetan dengan munculnya satu, sebelum munculnya binatang melata
akan muncul kabut. Berarti kalau kabut belum muncul, maka binatang melata belum muncul. Kata Nabi dalam hadisnya ketika ditanya oleh seorang pemuda tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dijawab semua sama Nabi. Ditanya tentang kiamat, kata Nabi yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian ditanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang tanda kiamat. Disampaikan sama Nabi. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah munculnya binatang melata yang disebut dalam Al-Quran dabbatun. Nanti kita bahas. Sampai di sini bisa pahami Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para ulama dan para ilmuwan itu mencoba mencari tahu tentang kabut yang dimaksud melalui penelitian-penelitian. Sehingga ada penelitian yang mengatakan serangan demi serangan hasil kabut daripada perperangan, baik itu rut, baik itu bom, baik itu perperangan apapun, adalah bagian daripada kabut. Tapi kata sebagian ulama yang lain, kabut yang dimaksud adalah memang berbentuk asap dan kabut sehingga membuat mata manusia tak mampu melihat, sehingga ketika hinggap di mata mereka terasa sakit. Baik, sekarang kita lihat hadis tentang kemunculan kabut. Tadi sudah kita bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, segeralah kalian beramal sebelum terjadi 6 perkara. Badiru bil a'mal salih, kata Nabi. Beribadahlah kalian sekuat tenaga sebelum muncul 6 perkara. Terbitnya matahari dari barat belum terjadi, Pak. Kalau terjadi berarti tanda sudah kiamat kita harusnya. Yang kedua, kemunculan kabut, kemunculan dajjal, keluarnya binatang melata, dan fitnah yang menimpa kalian atau yang menimpa seluruh orang. Sekarang Bapak Ibu, dari sekian banyak dari 6 fitnah tersebut, ada satu fitnah, ada satu di antara 6 tersebut yang sudah mulai terjadi sedikit demi sedikit. Namanya fitnah. Fitnah itu sudah muncul di tengah kita sekarang. Dan kemarin kita sampaikan sebagian macam-macam fitnah itu, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita kadang-kadang ikut serta dengan fitnah tersebut. Hati-hati, fitnah kehidupan yang terjadi, fitnah perempuan, fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah jabatan, dan semua fitnah itu disebutkan oleh Nabi sebagai fitnah yang menjadi persoalan kelak bagi manusia di akhir zaman. Baik, Abdullah bin Abi Mulaikah meriwayatkan pada suatu hari ia menemui Ibnu Abbas di sana. Ibnu Abbas menuturkan, semalam aku tidak tidur hingga pagi. Ibnu Abi Mulaikah pun bertanya, kenapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, orang-orang berkata bahwa binatang berekor sudah muncul. Bahwa binatang berekor sudah muncul. Aku khawatir jika kemunculan kabut sudah dekat waktunya, karena dia bergandengan dengan munculnya binatang melata tersebut. Karenanya aku tidak bisa memejamkan mata. Aku takut kedatangan kiamat sementara aku belum siap terhadap kedatangan kiamat tersebut. Jadi Bapak Ibu, itu Ibnu Abbas, sahabat Nabi, takut dia, khawatir dia, sampai tidak bisa tidur memikirkan akan kedatangan kiamat. Dia takut ketika kiamat datang dia belum dalam keadaan beriman. Sekarang manusia sekarang mau kita sebut kiamat depan mata, orang tak percaya. Alah, masih lama lagi kiamat tuh, katanya. Jadi masih enak dia buat dosa maksiat itu. Masih enak dia mencuri, masih enak dia mabuk, masih enak dia berzina, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tak fikir tentang hal tersebut. Kata mereka, masih lama kiamat itu lagi. Coba bayangkan, itu manusia sekarang. Memang derajat keimanannya tak sama dengan para sahabat. Harusnya kalau tak sama tingkat keimanannya dengan para sahabat, harusnya jauh lebih takut daripada sahabat itu sendiri. Sampai kekhawatiran Ibnu Abbas tersebut sampai membuat dia tidak bisa tidur, saking takutnya akan kiamat datang sementara dia dalam keadaan belum betul-betul beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka bisa kita simpulkan bahwa kedatangan kabut tersebut, dukhan, kalau sebagian ulama akhir zaman mengatakan
Sebentar lagi kabut itu akan datang. Kenapa mereka berani mengatakan demikian? Tanda-tanda kedekatan kabut tersebut sudah mulai terasa. Nah, yang kedua, tanda akhir zaman atau tanda kiamat besar yang kedua, itu munculnya dabbatun. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum, kata Allah, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apa kata Nabi? Kata Allah dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata di bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak lagi percaya kepada Allah. Mereka tak beriman kepada Allah. Maka binatang tersebut berbicara, hei manusia, mengapa kalian berpaling dari Allah? Nah, ini kalau sudah muncul binatang itu berarti tanda kiamat semakin sangat dekat sekali. Semakin sangat dekat sekali. Kemudian kata para ulama, ayat di atas ini itu berbicara, ditafsirkan oleh sekian banyak para ahli mufassir. Ada yang mengatakan bahwa binatang itu akan berbicara kepada manusia layaknya seperti kita berbicara dengan manusia itu sendiri. Jadi ketika ada manusia sedang bermaksiat, berpaling dari ketaatan kepada Allah, binatang tersebut datang dan berbicara, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah dan mengapa kalian menolak kebenaran Allah? Dia berbicara layaknya manusia berbicara. Layaknya manusia berbicara. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa binatang tersebut akan melukai manusia. Sebab dalam perkataan tersebut, dalam kaidah bacaan tersebut, dari Sa'id bin Jubair, Asim al-Jahdari mengatakan bahwa prosesi perkataan tersebut diambil dari perkataan yang tidak semisal. Artinya, kata mereka, kata para ulama, bisa jadi bersifat kiasan. Baik. Dalam Abu Raja al-Atradi memaknai kalimat tukallimuhum dalam ayat di atas, pengertiannya adalah taklimuhum, yang artinya melukai. Jadi nanti binatang melata itu kata At-Tirmidzi itu nanti dia menyakiti kita. Binatang tersebut menyakiti kita. Tapi Al-Mawardi wa Tha'labi menyebutkan sifat-sifat aneh binatang tersebut tanpa berdasarkan pada satu dalil pun. Sepertinya kepalanya adalah kepala banteng, telinganya seperti telinga gajah, dan lain sebagainya. Dan ini diambil dari pemahaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengatakan hal yang sama. Kelak binatang melata itu, kata dia, kepalanya kepala banteng, telinganya seperti telinga gajah, dan lain sebagainya. Tapi kata para ulama mayoritas, bahwa sesungguhnya binatang melata itu adalah binatang yang nanti keluar dari perut bumi. Yang ketika keluar dari perut bumi, dia melata berjalan merangkak. Dan kemudian ketika dia lihat manusia tidak beriman kepada Allah atau menyimpang dari ajaran Islam, dia berbicara. Sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat dengan seperti yang saya katakan. Kenapa demikian? Karena kalimatnya dalam Al-Quran, fil ardi. Nah, ini yang kemudian dipersoalkan oleh sebagian ulama yang lain. Bisa jadi dari perut bumi muncul binatang, bisa jadi di dalam bumi. Bukan hanya di dalam bumi ini, tapi bisa jadi kita ini. Apa maksudnya? Maksud sebagian para ulama, ada yang mengatakan, dan para ilmuwan juga mengatakan sebagian, yang dimaksud dengan binatang melata ini yang bisa berbicara, drone yang terbang. Tahu Bapak Ibu drone yang terbang? Drone terbang ini itu bisa berbicara, bisa menyensor manusia, bisa melihat manusia. Bisa dia tahu nih Pak Imam, ditengok data dia lengkap semua. Lengkap semua data dia. Bisa jadi seperti itu. Bahkan sekarang Bapak Ibu teknologi canggih, secanggih-canggihnya Pak. Ada robot yang bisa melakukan sesuatu. Robot bisa masak. Robot bisa pergi ke pasar. Robot bisa belanja. Robot bisa cuci piring. Oleh sebagian mengatakan kemunculan teknologi
adalah bagian daripada munculnya binatang melata. Meskipun oleh sebagian para ulama mengatakan tidak terlalu kuat ketika kita mengatakan hal demikian daripada pemahaman makhluk melata tersebut. Sehingga kata para ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan makhluk melata ini ada makhluk yang tidak pernah diketahui oleh manusia, yang kelak keluar dari perut bumi, hampir seperti bentuk dia semut agak besar sedikit, dan dia berbicara. Dan berbicaranya kepada manusia, kata para ulama, layaknya mengingatkan kepada manusia, kalian kembalilah kepada keimanan dan beriman kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, dari mana binatang melata ini akan keluar? Ada yang berpendapat bahwa binatang melata ini akan keluar dari bukit Safa di Makkatul Mukarramah. Ada yang berpendapat bahwa binatang itu akan keluar dari bawah Ka'bah. Ada yang mengatakan bahwa binatang ini keluar dari tengah padang pasir. Tidak ada satupun hadis yang sahih, kata Syekh Al-Arifi, terkait munculnya. Tapi ulama berpendapat pada hadis yang kedua, akan muncul di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah akan muncul binatang melata. Dulu, beberapa tahun yang lalu, muncul binatang-binatang di atas Ka'bah di waktu di Mekah itu, Pak. Muncul binatang banyak, Pak. Oleh sebagian dianggap bahwa binatang ini sejalan dengan binatang melata tersebut. Atau ada dalil yang lain mengatakan akan banyak binatang-binatang terbang yang akan datang membawa penyakit, dan mereka ada di Mekah. Dianggap sebagai satu dalil akan kemunculan tanda hari kiamat. Tapi beberapa tahun ini kemudian hilang. Tak ada lagi binatang tersebut, tak ada lagi. Sehingga mereka anggap bagian itu ketika dia muncul, tiba-tiba muncul, Pak, banyak sekali binatang terbang. Dan bisa terbang, Pak, banyak sekali binatang tersebut. Hinggap di atas, di Ka'bah, di mana-mana, hinggap dia, Pak. Dan hinggap di badan-badan orang-orang yang datang ketika itu melaksanakan ibadah umrah. Tapi kalau sebagian ulama yang kontemporer mengatakan bukan itu yang dimaksud dengan melata, bukan itu yang dimaksud dengan dabbah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah wajib mengimani akan keluarnya binatang melata. Meskipun kita tidak tahu pasti dari mana munculnya, tapi kita berpedoman pada 3 pemahaman para ulama tadi. Bisa jadi di antara salah satunya. Sekarang pertanyaannya, apa hakikat binatang melata tersebut? Yang berpendapat adalah wujud pria yang akan mendebat manusia. Pendapat ini salah dan tidak benar. Yang kedua, ada yang menyatakan binatang ini adalah untanya Nabi Saleh. Kemudian di pendapat ini tidak juga dibenarkan. Ada yang berpendapat binatang ini adalah anak unta Nabi Saleh. Juga tidak bisa dibenarkan. Sehingga kata para ulama, belum tentu bisa dibenarkan. Kita harus lihat dulu. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh binatang tersebut? 1, berbicara kepada manusia. Apa yang akan dia katakan? Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kemudian dia berkata, apa yang membuat kalian tidak percaya kepada Allah? Apa yang membuat kalian berpaling daripada kebenaran agama? Apa yang membuat kalian tidak beriman kepada Allah? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika binatang melata ini muncul, memang posisi umat muslim dalam keadaan yang sangat carut marut. Banyak yang berpaling daripada Allah. Karena kasusnya Bapak Ibu, sekarang kita lihat orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah banyak sekali, Pak, beriman. Tapi pagi dia beriman, malam dia kafir. Sampai Nabi bilang, yumsi kafiran wa yusbih mu'minan. Yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Kata Nabi, orang beriman sekarang nih, manusia akhir zaman tuh, kata Nabi, pagi dia beribadah kepada Allah, malam dia kafir. Atau sebaliknya, malam dia mukmin, besok pagi dia kafir gitu. Nah, manusia sekarang begitu, Pak. Hari ini dia berkata iman, nanti malam dia dah kafir sama Allah. Kapan kita lihat itu? Kita lihat ketika manusia punya masalah. Ketika manusia punya banyak masalah, ya Allah, tolong kau turunkan solusi dalam masalah kami, ya Allah. Datang kepada Allah semua. Selesai solusi datang, main batu domino dia. Coba bayangkan tuh. Padahal sebelumnya dia punya masalah.
datang kepada Allah, bertahajud dia, duha dia, jalan dia. Selesai masalahnya, main batu domino dia. Nah, itu masalah kita tuh. Main judi di lantaknya. Jadi kadang-kadang perkataan Nabi itu tak ada yang tak terbukti, Pak. Semua pasti terbukti. Hanya saja kita tinggal tunggu giliran. Kapan pembuktian yang lain? Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang di muka bumi ini yang dianggap oleh Nabi sebagai bentuk fitnah. Kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, fitnah itu banyak. Satu di antaranya ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu wafatnya Nabi itu adalah fitnah. Dalam hadis yang lain, kelahiranku, kenabianku, dan wafatku, kata Nabi, itu fitnah. Tanda akhir zaman, kata Nabi. Coba bayangkan. Bayangkan ketika Nabi wafat, banyak kali manusia ibtada'an nas waliddin, banyak manusia membuat lakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama. Sehingga kadang-kadang beriman, besoknya kafir. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Hari ini sholat subuh bareng, ntar malam joget sama perempuan. Coba bayangkan. Atau sebaliknya. Bisa jadi Pak. Kita ambil contoh yang lain. Malam dia laksanakan salat tahajud. Ya Allah, aku tak punya duit, ya Allah. Besok anak sekolah, ya Allah. Mengadu sama Allah, Pak. Beriman dia sama Allah. Besok pagi, ente mau korupsi enggak? Kalau mau korupsi, insya Allah duit banyak nih. Anakmu bisa selamat. Jalan dia, Pak. Jadi unik gitu. Manusia sekarang ini unik gitu. Iman iya, korupsi jalan gitu. Bahasa lainnya, sholat oke, judi oke. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ini kerancuan, Pak. Ini fitnahnya begitu memang. Nabi bilang ada fitnah yang lain. Fitnah harta. Itu fitnah berbahaya. Fitnah perempuan. Oh, parah lagi, Pak. Ini ibu-ibu kalau dalam kajian ini, ibu-ibu, memang tersudutkan betul itu. Memang ibu-ibu itu fitnah betul itu perempuan itu, Pak. Fitnah betul itu. Kata Nabi, adhar wa azam, fitnah yang paling berat, yang paling besar, yang paling berbahaya. Fitnah perempuan gitu. Wattaqun nar, jauhi dan takutlah kalian kepada api neraka. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada fitnahnya perempuan. Itu setelah Nabi wafat itu. Tapi sebelum Nabi wafat tak ada muncul fitnah tersebut, tak ada. Kenapa tak muncul fitnah-fitnah tersebut? Nabi tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah imannya hamba-hambaku. Allah jaga, Pak. Ya Allah, jangan matikan mereka dalam keadaan kelaparan. Tidak. Ya Allah, jangan biarkan mereka dalam kekeringan. Tidak. Allah berikan semua, Pak. Coba bayangkan, Nabi berdoa sudah. Tempat bertanya jelas. Ya Rasulullah, apa hukumnya maulid Nabi? Itu kalau ditanya akan masa Nabi, Pak. Cuman pada masa Nabi, tak ada yang bertanya tentang maulid Nabi. Makanya sekarang berkelahi, Pak. Masalahnya, kalau mau silahkan, tak mau ya udah selesai. Cuman yang menjadi masalah bukan persoalan maulid Nabi-nya, Pak. Dalam maulid Nabi itu ada jogetnya, Pak. Ada biduannya. Itu masalah tuh, Pak. Fitnahnya di situ. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Orang berkelahi persoalan maulid Nabi. Ini yang masalahnya bukan itu yang perlu kita perkelahian. Yang perlu kita bahas itu apa isi maulid Nabinya. Kalau dalam maulid Nabinya zikir, dalam maulid Nabinya mengingat perjalanan baginda Nabi membangun semangat juang dan jihad. Oh, itu baik sangat, Pak. Sangat baik. Tapi kalau dalam maulid Nabi itu ceramahnya 5 menit, goyang poco-poconya 100. Nah, ini masalah, Pak. Karena lebih banyak fitnahnya, Pak. Lebih banyak bid'ahnya. Itu yang ditakutkan. Sehingga yang dibenarkan adalah zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana mengambil perjalanan dari sirah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah, Bapak. Ini yang kita alami. Nah, kembali kepada tadi. Apa yang dibicarakan oleh binatang tersebut? Mengingatkan kita, hei manusia, yang engkau telah berpaling daripada Allah, kembalilah, berimanlah kepada Allah. Kira-kira, Pak, kalau Bapak tiba-tiba datang, binatang bicara, Pak Imam, kau tadi melakukan maksiat, berimanlah kepada Allah. Kira-kira gimana tuh reaksi dan respon Pak Imam kita? Kabur, Pak, apa gimana? Tapi bukan begitu, Pak. Orang beriman, dia tak akan kabur karena dia tahu. Orang beriman mesti tahu, Pak. Tapi orang yang tidak beriman, mereka akan merasakan bagaimana mereka harus kembali kepada keimanan. Kemudian, menandai manusia dengan cap dari besi panas. Sehingga binatang itu akan bawa cap stempel.
Ini bukan, ini mohon maaf ya, bukan tukang sekretaris yang bawa stempel palsu, bukan ya. Ini bukan. Nanti dia tanya, ditengok dia. Oh, si Ridwan, mukmin dia, kasih stempel mukmin. Oh, ini kafir dia, kasih stempel kafir. Begitu, Pak. Nah, yang dapat stempel kafir akan diingatkan kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Setelah itu binatang ini akan memberikan tanda kepada manusia berupa stempel dari besi yang panas, yang kemudian kata Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti seekor binatang melata akan muncul ke muka bumi untuk menandai manusia dengan cap stempel di hidung mereka. Kemudian mereka berbaur dengan kalian sehingga ketika seorang membeli seekor unta, ia akan ditanya, dari siapa engkau membelinya? Orang itu menjawab, aku membelinya dari salah seorang yang hidungnya dicap, yang diberikan stempel. Pertanyaan kemudian, apakah pemberian tanda cap atau stempel itu berlanjut sampai kiamat? Apakah tanda cap juga akan dimiliki generasi selanjutnya? Setelah binatang melata ini menandai manusia dengan cap stempel yang dipanaskan, sehingga benar dan salah, mukmin dan kafir bisa dibedakan. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Maka selanjutnya akan datang fase-fase selanjutnya, tanda-tanda kiamat selanjutnya. Setelah tanda kiamat tentang makhluk melata ini, ada 4 tanda kiamat besar yang akan terjadi. Nah, 4 tanda kiamat besar ini akan menunjukkan akan datangnya hari kiamat yang sesungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah lihat tanda itu, berarti tanda kiamat itu terasa dekat. Sekarang saja sebenarnya, kalau kita mau melihat dengan iman, betapa kacaunya dunia ini sekarang, itu seolah-olah kita sudah berada di akhir zaman betul, Pak. Orang jujur dianggap salah, orang salah dianggap jujur. Bayangkan. Kenapa demikian? Karena memang persoalannya, Pak. Ini sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi? Oh ya, alhamdulillah. Ini kalau tak diingatkan lewat nih Pak Imam, bahaya nih. Jadi Bapak Ibu, sekarang nih kita harus melihat dengan mata iman. Kalau kita tak lihat dengan ilmu dan iman, kita terjerumus, Pak. Kita tidak tahu, Pak, tidak bisa. Sekarang nih kita sulit membedakan mana yang salah, mana yang betul. Mana yang beriman, mana yang kafir, kita tidak tahu. Mana yang munafik, mana yang mukmin, kita tidak tahu, Pak. Semua sholat, Pak. Semua sholat. Tapi kita tidak tahu tuh yang sholat beneran itu, yang betul-betul mukmin itu yang mana, nggak tahu kita. Sehingga ketika binatang melata itu datang, itu memberi stempel itu. Oh, tahu kita bisa kita bedakan ini mukmin, ini kafir itu. Tapi sekarang kita tidak bisa, Pak, membedakan mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang tidak. Itu kita tidak tahu. Pengkhianat dianggap amanah, yang amanah dianggap pengkhianat itu kata Nabi. Sanawatun khadda'at gitu. Masa-masa tipu daya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang bisa membuat kita bertahan kejujuran kita pada diri kita sendiri akan keimanan kita. Dari mana nanti kita bisa tahu? Kalau kita bertemu dengan makhluk tersebut, maka kita akan tahu bahwa kita ini beriman atau tidak. Tapi kita perlu kejujuran pada diri kita untuk tetap istiqamah dalam keimanan. Maka kata para ulama, kata Nabi dalam hadisnya, badiru bin a'mal as-salih. Siapkan dirimu, kuatkan dirimu dengan amal-amal yang soleh. Kenapa demikian? Karena persoalannya kalau engkau tidak soleh, maka engkau akan bersama dengan orang-orang kafir atau kaum munafik. Tapi kalau engkau yang soleh, maka disitulah pertanggungjawaban dan ketahanan kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. 2 dari persoalan tanda kiamat besar sudah kita sampaikan. 1 kabut, yang kedua makhluk melata. Insya Allah kita akan sampaikan tanda-tanda kiamat besar yang lain yang kita barengi dengan tanda-tanda kiamat kecil yang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah dan menjaga keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.